Halo sahabat-sahabat VTuber sekalian dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Saya selalu berharap dan berdoa teman-teman selalu sehat, kuat, dan sukses dalam mengerjakan apapun. VTuber, dahsyat, hebat, Indonesiaku. Yes, yes, yes. Nah teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman VTuber, sahabat YouTuber, dan teman-teman yang melihat video ini. Dan yang baru pertama kali hadir dalam video saya, Anda bisa mendukung channel saya dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa tekan loncengnya agar setiap kali saya mengupload video ada notifikasi di teman-teman semua. Thank you. Nah, saya akan mengulas beberapa video teman-teman yang disampaikan oleh orang tua yang beruban, yang tidak henti-hentinya menyinyir, mengecilkan, dan meremehkan aplikasi VTube dan orang-orangnya. Kalau teman-teman lihat pada videonya beberapa kali ini, kenapa kemarin saya membahas lagi dan tadi juga saya memberikan membuat video kepada teman-teman VTuber, itu adalah sebagai hiburan. Sebenarnya video itu harusnya kemarin diupload, tapi ada satu dan lain hal. Dan saya minta maaf juga buat teman-teman yang berpuasa, karena itu video diambil pada malam hari. Cuma kan namanya di YouTube, ya kadang-kadang muncul tidak sesuai dengan kondisinya saat itu. Nah, dia mulai berkilat teman-teman, orang tua ini ya. Pada videonya, yaitu bubar PLC ya. Pada video terbarunya dia mengatakan gini. Di dalam 4 menit 20 detik. Dia mulai berkilah, katanya tidak pernah mengatakan bahwa izin VTube itu tidak bakalan keluar. Dia tidak pernah ngomong begitu katanya. Lalu dia bilang, kuping lu conge ya. Waduh, kata-kata tuh. Jadi yang katanya yang dia bilang adalah, saya yakin izin bisa saja dikeluarkan kalau SWI kalau 5 syarat itu dipenuhi 100%. Iya kan? Nah, di sini terlihat sudah mulai berkilah. Waktu mulai izin PSE keluar, mulai berkilah. Memang dia nggak pernah menyatakan seperti kalimat yang disampaikan, tetapi cara dia bahkan pernah mengatakan pada video yang seperti ini teman-teman. Dia bilang begini, saya ada tulis kok ya. Saya tidak yakin VTube akan bisa memenuhi 5 syarat yang diminta oleh SWI. Saya tidak yakin, iya kan? Berarti di situ terlihat jelas ketidakpercayaan dan ketidakyakinan dia terhadap aplikasi VTube ini. Dan coba teman-teman lihat, apa tujuan dia selama ini menyinyir, bahkan melaporkan saya, kalau tidak menghalangi dan tidak yakin dengan apa yang VTube akan lakukan, iya kan? Dia mencela, menjatuhkan, dan selalu dia ngomong gini, VTube adalah ponzi. Iya kan? Nah, kalau VTube adalah ponzi, kan ponzi tidak mungkin diberikan izin dong, ya kan? Kalau sudah ditahu itu ponzi. Kalau VTube adalah ponzi, berarti PSN tidak bakalan keluar. Artinya apa? Di sini terlihat jelas bahwa dia itu tidak percaya. Bahkan terlihat bahwa dia menghalangi VTube. Mulai berkilah kan, dia mengatakan, oh saya nggak pernah mengatakan nanti Pak Chandra bilang izin VTube tidak akan dikeluarkan. Kuping lu conge. Dia ngomong gitu pada video, pada menit ke 4 menit 20 detik pada video terbarunya kan. Nah, terlihat jelas upaya dia, usaha dia untuk menghalangi aplikasi VTube. Iya. Selalu dia mengatakan gini, supaya kalian itu jangan masuk, segera jual VP Anda, keluar, tinggalkan permainan ponzi ini. Itu yang dia katakan. Lalu mulai berkilah kan. Nah, inilah orang-orang yang kerjaannya hanya nyinyir, yang mulai berkilah. Beberapa hari yang lalu saya pernah menunjukkan kepada teman-teman semua videonya, percakapannya dengan anak-anaknya pada videonya dia. Anak-anaknya ngomong begini, Pak Bos, menurut Pak Bos, kira-kira VTube ini keluar enggak? Apa dia ngomong? Keluar ke neraka. Ya, saya tunjukkan lagi percakapannya supaya teman-teman lihat.
Apa dia ngomong? Keluar ke neraka. VTube keluar ke neraka, ya kan? Kalimat-kalimat yang memang sih tidak terlalu jelas, tetapi di sini menunjukkan ketidakyakinan dan ketidakpercayaan dia. Dan kalimat-kalimat dia itu kalimat-kalimat yang tidak beretika. Keluar itu ngomongan-ngomongan yang kurang pantas. Ya, bayangkan waktu PSE, dia membahas PSE, dia ngomong gini. Judulnya adalah Kemenkominfo, PSE bukan legalitas. Pemain VTube kejang-kejang lanjutan. Pada menit ke-18.38 dikatakan gini, dungu komentar Anda, ya. Dia tujukan kepada para VTuber yang berkomentar mungkin pada videonya, karena PSE kan sudah keluar, sudah mulai berkilah. Lalu pada menit 19.00 dikatakan binatangnya baru, ya. Lalu 19.30 dikatakan gini, bagaimana caranya mensosialisasikan dua binatang yang berbeda, menjelaskan maksudnya. Bayangkan tuh teman-teman, kalimat-kalimatnya itu binatang, ya kan? Jadi menurut dia VTube dan Vplus ini adalah binatang. Luar biasa kalimat-kalimat dia, seperti yang saya pasang pada thumbnail saya, ya. Jadi disinilah kita melihat karakter dan watak dia. Berarti kalau dia sudah mulai berkilah mengatakan ponzi baru, tidak pernah mengakui katanya bahwa tidak akan keluar izinnya, legalitasnya. Yang dia lakukan selama ini sadar hanya mencari viewer. Lu mau bilang apa? Iya kan? Jadi kalian yang ngikuti masih mau dibodoh-bodohi. Memang kalian solid, tetapi dia yang untung dari viewernya. Dan parahnya, kalian itu betapa sulitnya ketika masuk dalam video saya, tidak mendengarkan isi videonya. Kalian tuh spam yang katanya cerdas. Aduh, dia mengatakan kepada Mr. Jack, siapa tuh Mr. Jack? Tidak jelas jejak karirnya. Lah, kemudian dia bandingkan dengan Mark Zuckerberg. Orang kalau memulai pasti tidak jelas, belum jelas. Tetapi kalau sudah besar, baru terlihat. Mark Zuckerberg waktu memulai tidak dipercaya. Kita percaya karena sekarang udah besar. Ya sama juga dengan Mr. Jack. Lu nggak percaya karena kau nggak rasakan dampaknya. Kerjaan lu hanya nyinyir. Daripada lu karir apa? Saya nggak pernah tahu karir dia. Iya kan? Yang saya tahu dari YouTube itu hanya nyinyir, raja nyinyir aplikasi. Lah, coba lihat, dia sempat membahas Polaris. Dia ngomong begini. Judulnya adalah PLTSI muncul setelah Polaris leader bebek dungu VTube kabur. Lalu pernah membahas di video ini dibahas, baru belum sampai 2 minggu katanya Polaris ini. Coy, lu nggak tahu, sotak lu. Ya. Sudah 1 tahun beroperasi di Indonesia Polaris ini. Dalam 1 menit 13 detik tumbangnya Polaris palsu itu dalam videonya PLTSI muncul setelah Polaris leader bebek dungu VTube kabur. Dia bilang tumbang, padahal nggak tumbang. Dia bilang 1 menit 40 detik dikatakan scam sudah kabur, membawa kabur uang pemainnya. Tidak scam. Saya baru saja kemarin WD withdrawal masuk di rekening. Lu kepo aja, nggak tahu, hanya menyinyir, menyampaikan gosip, menghasut orang, membuat orang berpikiran negatif tentang sebuah aplikasi. Itulah kerjaan lu. Aduh, IT luar negeri katanya. Aduh. Dalam 2 menit 06 detik, lupakan Polaris, bebek dungu, halu dan idiot. Ya. Tetapi saya mau sampaikan kepada teman-teman semua, ini tidak bakalan dilupakan. Karena ini adalah aplikasi yang kebetulan juga saya review. Pasti akan direview terus. Selain VTube dia nyinyir, dia membahas video saya, thumbnail saya tentang gedung Vplus dan VTube, dibahas lagi. Iya kan? Dia selalu membahas. Karena apa? Ketika membahas aplikasi lain, viewernya drop 3 hari 1.000 lebih. Kan parah. Iya, yang dikejar analistik. Kemudian sekarang membahas tentang pembubaran PLC. Lu coy, mana lu tahu? Lu tidak ada kapasitas, lu hanya nyinyir. Kami tahu semuanya. Kenapa dibubarkan? Kan terlihat jelas kepintaran lu, kecerdasan lu, katanya S2. Aduh. Lalu dia ngomong begini, kita nggak tahu ya, dia
ada percakapan, dia bilang, dia seolah-olah menghina. Ya kita lihat bagaimana cara Tuhan memberkati. Itulah otak dia yang kerjaan hanya mengecilkan orang, tidak pernah menganggap orang. Terlihat, menurut saya ini orang yang egois. Ya, orang-orang seperti ini menurut saya cara berpikir dia itu perlu dipunahkan. Kembali ke masa lalu. Kenapa? Akan menghambat bangsa kita untuk maju. Lihat aja komentar-komentar mereka, anak-anaknya. Bebek, kurang ajar semua. Yang katanya, minta maaf ya, pendeta. Adakah pendeta ngomong gitu? Yang katanya MTH. Belajar ilmu tentang Tuhan. Insinyur X. Menurut saya semua gelar-gelar tinggi, gelar-gelar pendidikannya tinggi, tapi tidak sesuai dengan karakter dia. Itu dari saya ya, yang saya nilai. Ya kan? Mengecilkan orang, menghina karya orang, itu kerjaan dia. Lah, mana karya lu? Kalau kita pintar kritisi orang atau mengecilkan, memfitnah karya orang, mana karya lu? Kan sekarang seolah-olah kau sudah sadar kan? Iya kan? Lalu mulai berkilah, saya nggak pernah bilang izin VTube nggak bakalan keluar. Rat, sifat lu menunjukkan apa? Ya, apa yang lu tunjukkan itu adalah menunjukkan ketidakpercayaan tentang adanya VTube akan dilegalkan. Dari dulu lu nyinyir, nakut-nakuti orang untuk tidak masuk di VTube. Sekarang, lu pagi snack video juga yang tidak berizin. Saat itu, gimana kecerdasan coy? Nyinyir aplikasi melulu. Lu bahas Polaris, lu nggak tahu. Lu itu hanya bahas yang katanya data, percakapan orang dari media sosial. Lalu dia nyinyir, mengangkat, menghasut, mengadu domba untuk seolah-olah orang percaya itu benar. Padahal tidak pada kenyataannya. Ini bukan fakta, kebohongan, ngibul. Dia bilang begini, saya itu terpercaya, inilah adalah channel yang terpercaya dalam memberikan sebuah fakta dan menganalisa. Ya, itu adalah judul videonya adalah VTube akhirnya diblokir dalam menit ke-13 41 detik. Channel yang terpercaya menganalisa mengenai kejujuran dan menganalisa. Lah, kalau menganalisa itu bukan suatu fakta. Kejujuran dari mana? Ya, kejujuran dalam berhalusinasi. Lalu hebatnya anak-anaknya percaya. Lah kalau bukan masih menganalisa, ya dasarnya apa? Pada video lu bilang begini. Pada yang tadi saya bahas, judulnya adalah PLTSI muncul setelah Polaris, leader Bebek Dungu VTube kabur. Dalam menit 1:48 detik, scam sudah kabur dan membawa kabur uang pemainnya. Dan katanya itu dia yakin. Saya tanya, dasar apa lu ngomong seperti itu? Lu bilang terbukti dalam menganalisa. Analisa apa yang lu pakai? Jawab. Ya. Dari mana lu tahu bilang itu scam? Dan dari mana lu tahu kalau Polaris ini adalah Polaris palsu di Indonesia? Dasarnya apa? Kalau analisa lu bagus. Kalau lu bilang sudah scam, apa dasarnya? Scam apa? Saya barusan aja withdrawal kemarin itu masuk. Lu hanya nyinyir, lu hanya memprovokasi orang. Nah, sekarang lu berkilah bahwa ini adalah Polaris palsu di Indonesia. Lu tahu dari mana? Jawab, dasar lu apa coy? Aduh, IT luar negeri. Jawab ini. Jawab. Lu tahu Polaris palsu di Indonesia? Jawab. Dasarnya apa? Mana surat-suratnya? Mana buktinya? Waktu pertama saya bahas, lu bilang, wah Polaris tidak ditahu juga kantornya di mana di Jepang. Lu ngomong itu kan? Waktu saya angkat lagi bahwa ini adalah CEO-nya adalah Yuji Kimura yang punya nama di Bloomberg, lu mulai berkilah, mulai mundur. Oh iya, ini Polaris palsu di Indonesia, beda yang di Jepang. Pertama lu nyinyir, lu tidak yakin. Begitu saya angkat Yuji Kimura, lu mulai mundur pelan-pelan. Dan membahas. Terus lu bilang lagi scam. Sekali lagi saya minta jawab dong, jawab. Dasarmu bilang ini adalah palsu apa? Dan dasar lu bilang scam apa? Dan sekarang masih ada. Saya masih bisa withdrawal. Apa dasar lu? Inilah orang ini yang kalau
teman-teman masih percaya sama dia. Ini ngibul. Bohong lah. Dia bilang saya masih bisa withdrawal. Kalau ada penundaan ya memang ada masalah-masalah teknis yang biasalah dari perusahaan. Memang lu pernah bikin perusahaan yang tidak pernah gagal, coy. Aduh. Ini tidak gagal. Lu bagaimana perusahaan lu? Kalau ada masalah-masalah teknis, ini kan ada withdrawal, ya ditunggu sabar dan faktanya terjadi. Iya kan? Aduh, ini orang-orang yang kerjaannya ngibul. Teman-teman yang baru pertama kali lihat video saya, coba lihat kalimat dia. Menghina, mengecilkan perusahaan orang, aplikasi orang, karya orang. Padahal dia sendiri nggak punya karya. Saya pernah bilang kalau dia punya aplikasi yang bagus, saya akan duluan promosi itu aplikasi dia. Lalu, teman-teman, banyak sekali lagi yang saya ingin sampaikan tentang kalimat-kalimat pernyataan dia yang mengecilkan. Ini membuktikan bagaimana sifat dia atau ketidakpercayaan dia percaya tentang VTube, lalu mulai mengelak dan berkilah, ngibul. Kalimat-kalimat dia itu selalu ngomongan kotor, iya kan? Tidak jelas. Lalu apakah kalian masih mau percaya? VTuber, jangan mau dihasut orang-orang begini. Ngapain? Dia aja nggak punya karya dari luar. Selalu saya bilang berdirinya tidak kuat. Dia lihat dari luar, dari review dari luar. Dari awal saya bilang dia mereview dari luar, tidak ada dasarnya. Lah, mau percaya sama dia? Ngibul. Bisa hanya karena viewer, kasihan juga kodong di masa pandemi, ya kan? Ya teman-teman, demikianlah info yang saya sampaikan kepada teman-teman semua yang melihat video saya. Saya sampaikan adalah pengalaman saya, ya. Semoga teman-teman tercerahkan apa yang saya sampaikan. Share video ini dan tetap ikuti channel-channel saya, video saya, dan sukses buat teman-teman semua. Saya Adema memberkati Anda. Salam.